Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan shadiqan wa 'amalan shalihan wa farjan 'ajila ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh Masjid Aminah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan itu semuanya pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang pada akhirnya insyaallah akan melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kajian Islam tematik pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu agar hidup penuh dengan barokah. Ada 3 poin yang akan kita bicarakan terkait dengan tema ini. Yang pertama adalah pengertian barokah, tabrik, dan mubarak. Kemudian yang kedua, apa-apa saja yang di dalamnya terdapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah beberapa kiat untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup. Baiklah, kita mulai dari poin yang pertama tentang apa itu makna barokah, tabrik, dan mubarak. Terkait dengan berkah ataupun barokah, maka kita sering mendengar kalimat ini. Bahkan kita juga sering mendoakan orang untuk mendapatkan barokah, atau berdoa agar kita juga dilimpahi berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah dalam diri kita, berkah dalam keluarga kita, berkah dalam harta kita, dan lain sebagainya. Lantas, apa itu barokah? Yang pertama, menurut Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, arti barokah adalah subutul khairi al-ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan ketuhanan, artinya kebaikan yang datangnya dari Allah fi syai'i, dalam sesuatu. Kalau kita mengatakan bahwa sesuatu itu memiliki barokah, artinya pada sesuatu itu ada kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasar dari makna barokah yang seperti itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya
kami bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Artinya kebaikan-kebaikan Allah yang datangnya dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah, maka kami Allah siksa mereka dikarenakan oleh apa yang mereka kerjakan. Yang kedua, makna barakah menurut Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan bahwa barakah artinya adalah tumbuh dan bertambah. Sedangkan makna tabrik adalah mendoakan keberkahan. Kalau kita mengatakan barakallahu fik, artinya kita mendoakan ya keberkahan untuk orang itu. Barakallahu fik, semoga Allah memberkahimu. Artinya kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan kepada orang itu. Dasar makna tabrik yang berarti mendoakan keberkahan diantaranya adalah yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 8 yang berbunyi amburika man finnar, yang artinya telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api itu. Jadi ayat ini berbicara tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Amburika artinya telah diberkahi. Artinya mendoakan agar orang-orang yang ada di dekat api itu mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dasar yang kedua adalah surah As-Saffat ayat 113 yang berbunyi wa barakna alaihi wa ala ishaq. Wa barakna, dan kami Allah telah memberkahi alaihi kepadanya, wa ala ishaq, dan atas Nabi Ishaq. Wa barakna, dan kami telah memberkahi, artinya mendoakan ya agar Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dasar yang ketiga adalah surah Al-Anbiya ayat 81, tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha, yang berarti berhembus dengan perintahnya ke negeri yang telah kami memberkatinya. Barakna fiha, kami telah memberkahi negeri itu, artinya mendoakan agar Allah memberkahi ke negeri itu. Kemudian yang keempat adalah disebutkan dalam sebuah hadis Nabi yang berkaitan dengan doa kunut. Wa barik li fima a'tait. Wa barik li, dan berikanlah keberkahan kepadaku fima a'taita, pada apa yang telah engkau berikan. Kemudian yang kelima, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ketika Rasulullah mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dari kaum Muhajirin dengan Sa'ad ibn Rabi dari kaum Ansar, maka Abdurrahman berkata kepada saudara angkatnya, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahimu baik keluargamu maupun hartamu. Abdurrahman bin Auf mendoakan saudara angkatnya Sa'ad ibn Rabi dengan mengatakan semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. Ini ketika Abdurrahman bin Auf menolak
tawaran pemberian dari saudara angkatnya yaitu Sa'ad ibn Rabi. Jadi setelah keduanya dipersaudarakan oleh Rasulullah, maka Sa'ad sebagai saudara angkat Abdurrahman mengatakan, wahai Abdurrahman, kamu sekarang telah menjadi saudara angkatku. Maka seluruh kekayaanku akan aku bagi dua. Separuh untukmu dan separuh untukku. Dan kebetulan aku punya istri lebih dari satu. Silahkan kau lihat. Mana di antara istri-istriku yang memikat hatimu? Nanti saya ceraikan. Setelah habis masa idahnya, silahkan Anda nikahi. Jadi suruh milih. Tidak diceraikan yang paling tua, kemudian suruh menikah dengan Abdurrahman. Seandainya Abdurrahman memilih istrinya yang lebih muda, akan dia ceraikan. Tetapi Abdurrahman bukanlah orang yang gila harta ataupun gila wanita. Ditolak semua tawaran itu, dan dia berkata kepada Sa'ad bin Rabi. Tadi itu dikatakan, semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. Aku tidak membutuhkan semuanya itu. Cukup bagiku engkau antarkan aku ke pasar yang ada di kota ini. Maka diantarlah Abdurrahman ke pasar yang ada di kota Madinah, yang pada waktu itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Beliau ada di pasar itu dengan tanpa modal sepeser pun dan tidak kenal siapapun. Sore hari pulang dari pasar bisa membawa 1 karung gandum. Itulah kehebatan Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang yang luar biasa. Bagaimana bisa tidak kenal siapa-siapa tanpa modal sepeser pun berdagang ataupun berusaha di pasar itu, sore pulang bisa membawa 1 karung gandum. Selang beberapa hari, Abdurrahman ketemu dengan Rasulullah. Maka Nabi bertanya kepadanya, wahai Abdurrahman, apakah kamu sudah punya pekerjaan? Jawabannya apa? Saya sudah menikah, wahai Rasulullah. Bayangkan. Artinya kalau dia sudah menikah, dia sudah punya rumah, dan sudah punya penghasilan yang tetap. Ditanya oleh Rasulullah, lantas berapa mas kawin yang kamu berikan kepada istrimu? Dia katakan 1 tel emas. Emas dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Itulah kehebatan daripada Abdurrahman bin Auf. Dan itulah doa yang tadi dia bacakan kepada saudara angkatnya. Allahumma barik laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahimu pada keluarga dan hartamu. Berikutnya adalah makna al-mubarak. Al-mubarak artinya yang diberkahi. Artinya Allah telah memberikan keberkahan padanya. Di antara dasarnya adalah firman Allah dalam surah Maryam ayat 31, yang ini merupakan perkataan daripada Nabi Isa alaihissalam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 31, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan Allah telah menjadikanku, Nabi Isa, mubarakan, orang yang diberkahi, orang yang dilimpahi keberkahan oleh Allah, ainama kuntu, di mana saja aku berada. Dasar yang lainnya adalah surah Al-An'am ayat 92. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan inilah kitab Al-Qur'an mubarakun, yang diberkahi, yang kami telah menurunkannya kepadanya. Juga surah Shad ayat 29, kitabun
anzalnahu ilaika mubarakun. Inilah kitab Al-Quran yang kami telah menurunkannya kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, yang diberkahi. Artinya Al-Quran adalah kitab Allah yang di dalamnya penuh dengan keberkahan-keberkahan. Jadi itulah perbedaan makna barokah, tabrik, dan mubarak. Setelah kita mengetahui apa itu barokah, apa itu tabrik, apa itu mubarak, berikutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu apa-apa saja yang diberkahi oleh Allah di dunia ini. Barokah itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana rezeki maupun hidayah juga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan memberikan barokahnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah akan mencabut keberkahannya dari siapa saja yang Allah kehendaki. Karena barokah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, kalau kita berharap untuk mendapatkan keberkahan, maka mintalah dari zat yang punya barokah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Hud ayat 48. Qila ya Nuh idbim bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak. Dikatakan, ya Nuh, wahai Nuh, turunlah dari kapal. Bisalamin minna wa barakatin alaika, dengan keselamatan dan keberkahan dari kami Allah. Alaika, atasmu. Ini menunjukkan bahwa keselamatan dan keberkahan itu datangnya dari Allah. Artinya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala umamin mimman ma'ak, dan juga atas umat-umat yang mukmin, mimman ma'aka, dari orang-orang yang bersamamu yang ada di dalam kapal. Kemudian disebutkan juga dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, sebuah hadis yang sumbernya dari Abdullah ibnu Mas'ud, di mana Nabi pernah bersabda, wal barakatu minallah, yang artinya bahwa keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, kalau kita mengacu kepada Alkitab dan As-Sunnah, maka di sana banyak nas yang menunjukkan akan adanya banyak hal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, keberkahan yang kaitannya dengan tempat. Misalnya, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekitarnya, untuk kami memperlihatkan kepadanya di antara tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, maksud dari alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekitarnya, di sekitar Al-Masjidul Aqsa, adalah bumi Syam. Jadi Allah memberkahi bumi Syam, di mana bumi Syam pada saat sekarang ini meliputi 4 wilayah, yaitu
Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Itulah yang dimaksud dengan bumi Syam. Meliputi 4 wilayah itu. Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Ini dikuatkan juga dengan firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 71. Wa najjaynahu wa Lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Dan kami telah menyelamatkan Ibrahim wa Lutan dan juga Nabi Lut ilal ardil lati barakna, ke negeri yang kami berkahi fiha, di dalamnya, lil alamin, bagi seluruh alam. Menurut Al-Imam Al-Alusi, bahwa yang dimaksudkan dengan negeri pada ayat di atas tadi adalah negeri Syam atau bumi Syam. Nah, kalau kita merujuk ke beberapa sunnah, maka di sana kita temukan keberkahan-keberkahan apa saja yang ada di negeri Syam ini. Di antaranya yang pertama, bahwa negeri Syam merupakan tempatnya para nabi dan rasul. Ya. Tempatnya para nabi dan rasul. Banyak nabi dan rasul yang lahir di sana ataupun pindah ke negeri Syam. Kemudian yang kedua, ada perintah dari Rasulullah bagi yang bisa untuk bermukim di negeri Syam. Ada perintah dari Nabi. Bagi yang sempat dan bisa, silahkan bermukim di negeri Syam. Karena itu adalah negeri yang penuh dengan keberkahan. Kemudian yang ketiga, ada juga hadis yang menerangkan bahwa sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya bagi penduduk negeri Syam. Artinya mereka ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, negeri Syam adalah tempat keberadaan Taifah Mansurah. Taifah Mansurah adalah sekelompok dari kaum muslimin yang mereka itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mereka senantiasa menegakkan kebenaran. Dan ini kita buktikan bagaimana rakyat Palestina berjuang mati-matian untuk bisa mengusir kaum penjajah, kaum Zionis Israel. Karena Palestina adalah bagian daripada bumi Syam. Maka kita bisa katakan mereka adalah Taifah Mansurah. Sekelompok kaum muslimin yang mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengisyaratkan bahwa di bumi Syam itu terdapat banyak Taifah Mansur. Kelompok dari kaum muslimin yang senantiasa menegakkan kebenaran, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga bumi Syam adalah bumi yang subur. Berbagai macam tumbuhan dan buah-buahan tumbuh di sana. Itulah di antara bentuk keberkahan-keberkahan yang ada di negeri Syam. Jadi ini adalah keberkahan yang berkait dengan masalah tempat. Kemudian yang kedua, ada keberkahan yang berkait dengan masalah waktu. Contohnya adalah malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Itu adalah waktu yang di dalamnya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin." Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, pada malam yang diberkahi, yaitu malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Inna kunna munzirin,
sesungguhnya kami adalah yang memberikan peringatan. Jadi ini adalah keberkahan yang berkait dengan masalah waktu, yaitu malam Al-Qadar. Kemudian yang ketiga, ada juga keberkahan yang berkait dengan orang. Ada di antara orang-orang yang diberkahi oleh Allah, kemudian Allah jadikan dia menjadi seorang nabi ataupun rasul. Di antaranya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Hud ayat 48, qila ya Nuhu bibbi salamin minna wa barakatin 'alaika wa 'ala umamin mimman ma'ak. Dikatakan, wahai Nuh, turunlah kamu dari kapal dengan keselamatan dan keberkahan dari kami atasmu dan juga atas umat-umat mukmin dari orang-orang yang bersamamu yang ada di kapal itu. Al-Imam Al-Baydawi menjelaskan makna wa barakatin 'alaika. Di sini dikatakan wa barakatin 'alaika, dan keberkahan kami atasmu wahai Nuh, artinya bahwa Allah telah menjadikan keturunannya terus tetap ada hingga nanti datangnya hari kiamat. Adapun wa ala umamin mimman ma'ak, dan juga keberkahan atas umat-umat mukmin dari orang-orang yang bersamamu adalah umat-umat dari orang-orang yang bersamamu yang ada di kapal itu. Ini penjelasan daripada Al-Imam Al-Baydawi. Maka bisa kita katakan bahwa di antara orang yang mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang keempat, keberkahan yang berkait dengan pohon. Di antara pohon yang diberkahi oleh Allah adalah pohon zaitun. Ya, sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 35, min syajaratin mubarakatin zaitunah, dari pohon mubarakah, pohon yang penuh dengan keberkahan zaitunah, yaitu pohon zaitun. Terkait dengan keberkahan yang ada pada pohon zaitun, maka Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar mengatakan terdapat pendapat yang mengatakan sisi dari keberkahan pohon ini, yaitu buahnya dapat dipakai sebagai lauk, artinya bisa dimakan. Buah zaitun bisa dimakan, juga bisa dijadikan minyak. Kita kenal ada minyak zaitun. Juga bisa digunakan untuk penyamakan kulit, atau juga bisa dijadikan sebagai bahan bakar. Intinya, tidak ada satupun bagian daripada pohon zaitun itu yang tidak ada manfaatnya. Jadi semuanya bisa dimanfaatkan dari pohon zaitun ini. Maka pohon zaitun termasuk pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima adalah air hujan. Ya. Jadi air hujan itu termasuk yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Qaf ayat 9, wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakan fa ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Dan kami Allah telah menurunkan dari langit ma'am mubarakan, air yang diberkahi. Jadi Allah menyebut air hujan itu sebagai ma'am mubaraka, air yang diberkahi. Maka dengan air hujan itulah Allah menumbuhkan pohon-pohon wahabbal hasid dan biji-biji tanaman yang diketam. Ini menunjukkan bahwa
air hujan itu diberkahi karena pada air hujan terdapat kehidupan segala sesuatu. Dengan air hujan maka tanah yang tadinya kering kembali gembur. Pohon-pohon yang tadinya mati kembali hidup. Itulah diantara keberkahan yang ada pada air hujan. Jadi air hujan termasuk yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah perkataan. Ada juga perkataan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah ucapan salam. Ketika kita mengucapkan salam, Assalamualaikum, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ucapan salam itu termasuk perkataan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah An-Nur ayat 61 Allah berfirman, "Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillah mubarakatan thayyibah." Maka jika kalian masuk ke dalam rumah, fasallimu ala anfusikum, maka ucapkanlah salam kepada penghuni rumah itu yang juga merupakan ucapan salam untuk dirimu. Tahiyyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Jadi itu adalah merupakan ucapan yang penuh dengan barokah dan kebaikan. Min indillah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini Allah menyatakan bahwa ucapan salam yang kita ucapkan ketika masuk ke dalam rumah itu merupakan tahiyyah. Ucapan selamat yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah beberapa hal yang mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang ketiga adalah beberapa kiat ataupun cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup ini. Di sini saya mengutip pendapat daripada Syekh Yahya bin Musa Az-Zahrani. Beliau menyebutkan ada beberapa kiat ataupun cara yang bisa kita lakukan untuk meraih keberkahan dalam hidup ini. Yang pertama adalah dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman dan takwa itu diantara kiat yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup ini. Dasarnya adalah surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami bukakan atas mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Artinya apa? Di sini Allah mensyaratkan bagi siapa yang ingin mendapatkan keberkahan Allah yang datangnya dari langit ataupun bumi, maka syaratnya adalah harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka kebanyakan kufur, mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah, maka Allah siksa mereka dikarenakan oleh apa yang telah mereka kerjakan. Artinya seandainya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan limpahan keberkahan Allah, baik dari langit maupun dari bumi. Kemudian yang kedua adalah dengan membaca dan mentadaburi Al-Quranul Karim. Quran adalah mubarak. Quran adalah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, maka banyak-banyaklah membaca dan mentadaburi Al-Quranul Karim.
Ini sebagaimana firman-Nya dalam surah Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kata Allah, inilah kitab Al-Quran yang kami Allah telah menurunkannya kepadamu wahai Muhammad. Mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Untuk apa Allah turunkan kitabnya yang penuh dengan keberkahan itu? Ternyata apa? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berpikir atau berakal. Artinya apa? Artinya bahwa untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran tidak hanya cukup dengan membacanya saja, tetapi harus ditadaburi, direnungkan dan dihayati, baru akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran tadi. Karena Al-Quran diberi sifat dengan mubarak. Quran adalah sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran adalah dengan membacanya dan mentadaburi ayat-ayatnya. Kemudian kiat yang ketiga adalah jujur dalam melakukan transaksi jual beli. Mereka-mereka yang melakukan transaksi jual beli dengan jujur, maka mereka berhak untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang pedagang yang jujur, insya Allah akan banyak mendapatkan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang curang pada akhirnya akan hancur. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqu. Artinya bahwa dua orang yang melakukan transaksi jual beli bil khiyar, mereka boleh melakukan khiyar. Khiyar artinya pilihan. Pilihan untuk meneruskan transaksinya atau membatalkannya. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Selama kedua orang itu belum berpisah, maka keduanya berhak untuk melakukan khiyar, pilihan antara meneruskan transaksi atau membatalkannya. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Maka jika keduanya jujur dan keduanya mau menjelaskan, maka keduanya akan diberkahi pada transaksinya. Syaratnya pertama, mereka berdua harus jujur. Tidak ada unsur penipuan dalam transaksi itu. Kemudian wabayyana, dan kedua-duanya menjelaskan. Jadi si penjual harus jujur. Kalau barangnya ada cacat, harus dia katakan. Tidak boleh disembunyikan. Kainnya ada sobeknya mungkin sedikit, atau warnanya bleber, harus terangkan. Jangan sampai ditutupi, akhirnya mengecewakan pihak si pembeli. Jujur dan menjelaskan kondisi barangnya dengan sejujur-jujurnya. Tidak boleh dimanipulasi atau ditutup-tutupi. Nah, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kadzaba wakatama, jika keduanya berdusta, wakatama, dan menyembunyikan sesuatu. Misalnya orang jual kain batik, tertulis dijamin tidak luntur. Kenyataannya apa? Luntur tidak dijamin, kan beda. Jadi kalau luntur kami tidak jamin. Ya, tulisannya dijamin tidak luntur, tapi kenyataannya luntur tidak dijamin. Itu kan dusta namanya. Wakatama, dan menyembunyikan. Ada yang sobek, sedikit ditutupi.
tidak dijelaskan kepada si pembeli, ya, ya, atau ada cacatnya, dia tidak terus terang. Nah, kalau kedua-duanya dusta dan menyembunyikan dari kebenaran, maka muhiqat barakatu bai'ihima, maka keberkahan pada transaksi itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini lebih berkaitan bagi para pedagang, orang-orang yang biasa melakukan transaksi jual beli. Maka agar transaksinya itu diberkahi oleh Allah, syaratnya dua. Harus jujur dan terbuka ataupun terus terang. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Kalau baik katakan baik, kalau enggak katakan enggak baik, ya, agar tidak ada pihak yang merasa dikecewakan ataupun tertipu dalam transaksi itu. Kemudian yang keempat, kiat untuk mendapatkan keberkahan adalah berpagi-pagi dalam setiap urusan. Ya. Sesuai dengan sabda Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini adalah doa Nabi kita Muhammad kepada kita selaku umatnya. Artinya, ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku fi bukuriha, di pagi-pagi mereka. Artinya, umat Nabi Muhammad yang sudah memulai kegiatan dan aktivitasnya dari pagi hari, maka mereka akan didoakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita bermalas-malas di pagi hari. Mulai kerja, mulai aktivitas apapun dari pagi hari. Apa di antara bentuk keberkahannya? Pertama, kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Ya, seperti yang kita lakukan pagi ini. Kita sudah mengawali pagi kita dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sebelumnya diawali dengan qobliyah subuh 2 rakaat, yang nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian mendengarkan ceramah agama, kemudian sholat sunnah isyraq. Habis ini langsung kita mulai bekerja dan beraktivitas sesuai dengan profesinya masing-masing. Jangan pagi-pagi malah tidur. Karena Allah akan berikan kepada umat ini yang memulai kerja dan aktivitasnya dari pagi hari. Barangkali yang para pedagang ketika sudah capek berkegiatan dari pagi hari, ada kesempatan untuk qailulah. Tidur sebentar sebelum masuknya waktu zuhur. Itu juga sunnah juga kan? Karena sudah capek bekerja dari pagi, maka dia ada kesempatan untuk qailulah. Tidur sebentar sebelum masuk waktu zuhur, agar nanti ketika zuhur penuh dengan semangat. Jadi di sini ya Nabi mendoakan keberkahan bagi umatnya yang memulai kerja dan aktivitasnya di pagi hari. Kemudian yang kelima adalah melakukan sholat istikharah saat hendak melakukan sesuatu. Ya. Jadi ketika kita dihadapkan pada kebimbangan untuk memilih antara melakukan sesuatu ataukah tidak melakukan, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sholat istikharah agar kita mendapatkan pilihan yang tepat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan bacakan doa yang cukup panjang yang bisa dibaca dalam sholat istikharah, yang di dalamnya ada kata-kata begini, "Tsumma barik li fihi." Kemudian berkailah untukku ya Allah fihi, dalam keputusan itu. Artinya apa? Bahwa sesuatu yang kita lakukan berdasarkan istikharah, pilihan dari Allah, kita mohon
agar pilihan kita dalam melakukan sesuatu yang telah diistikharah itu akan mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara bunyi dalam doanya adalah summa barik li fihi. Kemudian ya Allah, berikanlah keberkahan bagiku fihi, dalam apa yang akan aku lakukan dari hasil istikharah itu. Kemudian yang terakhir adalah dengan berdoa. Hal ini didasarkan kepada sebuah hadis Nabi yang sumbernya dari Abdullah bin Busr, ya. Dia menerangkan tentang permintaan ayahnya kepada Rasulullah agar mendoakan keluarganya. Kemudian Nabi mengucapkan doa, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Itu doa dari Nabi kepada Abdullah atas permintaannya agar didoakan oleh Rasulullah. Dan ternyata di antara doa yang Nabi panjatkan untuknya adalah Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada mereka. Berarti kepada Abdullah dan keluarganya, fima razaqtahum, pada apa yang telah engkau rezekikan kepada mereka. Waghfir lahum, dan ampunilah mereka. Warhamhum, dan sayangilah mereka. Jadi tidak ada salahnya kita meminta kepada seseorang yang kita pandang dia adalah orang yang soleh untuk mendoakan kepada kita. Dan itu merupakan bentuk tawasul yang masyru', yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Kita datang kepada seseorang yang kita pandang soleh dan masih hidup, bukan telah mati. Ya, kemudian kita minta didoakan, seperti yang dilakukan oleh Abdullah kepada Rasulullah. Datang kepadanya minta didoakan. Ya. Dan itu adalah diantara bentuk tawasul yang masyhur, yang diperbolehkan dalam agama. Ya, jadi minta kepada orang yang soleh untuk mendoakan kepada kita. Ya, Mas sekalian, barangkali itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan apa-apa ya yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup ini. Kita mohon kepada Allah ya, semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa memahaminya dan kekuatan untuk bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya agar kita senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah dalam hidup ini. Dan marilah kita akhiri ta'lim kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la karban illa nafastah, wa la maridan illa syafaitah, wa la dainan illa qadaitah, wala mu'assiran illa yasartah, wala dhalan illa hadaitah, wala ghaiban illa radattah, wala hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridha wala nafiha salah illa antana ala qada'iha wa yassartaha lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al istima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wala taj'al fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma la tufarik hadzal jam'al mubarak fi hadzal makanil mubarak illa bidambin maghfur wa aibin mastur wa amalin mutaqabbalin mabrur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma hadzal du'a wa minkal ijabah ya sami'ad du'a ya dzal mani wal ata. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.